Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya cintai karena Allah. Pertama-tama marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena kita telah dikaruniai rezeki yang tak terhitung semenjak kita lahir, tidak membawa apa-apa. Kita bernapas, tidak membayar. Kita minum air. Sampai saat ini semuanya itu adalah karunia dari Allah yang tak terhitung. Kemudian kita mendapat taufik dan hidayah sehingga dapat pada saat ini berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Semua itu adalah karena taufik dan hidayah, karena banyak orang yang lebih sehat dari kita, lebih kuat dari kita, tetapi tidak dapat melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Oleh karena itu amat benar apa yang dikatakan oleh para ulama, masalah yang paling berat dan dianggap jauh adalah melangkahkan kaki menuju ke masjid. Mudah-mudahan setelah bulan Ramadan ibadah kita semakin maksimal, dan kemaksimalannya itu dilandasi dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan, seperti prinsip fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebajikan, baik itu berbentuk hablum minallah, hubungan dengan Allah, maupun hablum minan nas, yaitu kebaikan yang berkaitan dengan sesama manusia. Kemudian prinsip kedua, mujahadah, bersungguh-sungguh, karena
tanpa adanya kesungguhan kita tidak akan mungkin dapat melanjutkan ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Kita sangat berat melanjutkan sholat sunnah, bangun di sepertiga akhir malam, paling tidak marilah sholat 3 rakaat sebagaimana kita bisa dan mampu bangun pada jam 2 malam, jam 3 malam hanya untuk mengais rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi oleh karena itu bersungguh-sungguh adalah prinsip yang tidak bisa ditinggalkan dalam memaksimalkan ibadah. Kemudian yang ketiga, istimroriyah, continue. Rasulullah ditanya amal apa yang paling baik, yaitu amal yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Oleh karena itu hadirin sekalian, tegakkanlah sholat dengan berjamaah. Nanti pada suatu saat kita tidak tahu apa yang menimpa kita kalau kita umur tua, 60 ke atas, ada yang stroke, ada yang latah, tidak bisa lagi melakukan ibadah. Jadi pada saat-saat yang seperti itulah, pada waktu kita safar, pada waktu kita sakit, kita tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid, maka kita akan tetap mendapatkan pahala melangkahkan kaki ke masjid. Kita akan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ini didapatkan apabila kita melaksanakan ibadah dilandasi dengan istimroriyah. Kemudian yang keempat, tawajun. Tawajun itu artinya jangan karena melakukan ibadah kemudian melupakan kewajiban-kewajiban lain. Seperti 3 orang sahabat mengatakan, saya mau ibadah terus, gak akan kawin. Yang satu mengatakan, saya akan puasa setahun penuh, tidak akan berbuka. Yang satunya mengatakan, saya akan sholat malam terus menerus dan tidak akan tidur. Ternyata Rasulullah marah terhadap orang-orang yang semacam ini. Jadi oleh karena itu kadang-kadang di masyarakat banyak kita lihat orang yang sungguh-sungguh tetapi tawajunnya ini hilang, sehingga kadang-kadang dia melakukan ibadah lupa terhadap kewajiban yang lain. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, selain daripada itu, dalam agama kita Islam itu ada akidah-akidah yang
di mana akidah itu kalau tidak kita miliki sulit sekali untuk melaksanakan maksimalisasi ibadah yang dilandasi dengan prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi. Seperti Allah Ta'ala berfirman, An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih utama, lebih dicintai oleh orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Al-Ahzab ayat 6. Kemudian di dalam firman Allah yang lain dikatakan, Kul in kana aba'ukum, katakanlah jika abah-abah kamu, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kamu, wa azwajukum, dan istri-istri kamu, wa ashiratukum, dan keluarga kamu, wa amwalu taraftumuha, dan usaha yang kamu takuti kerugiannya, dan usaha wa tijaratun tahsauna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takuti kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan rumah atau tempat tinggal yang kamu senangi, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadim fi sabilih, daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah keputusan yang akan diberikan oleh Allah. Tunggulah keputusan yang akan diberikan oleh Allah. Ini ahli tafsir Ibnu Katsir menyatakan, tunggulah musibah dan malapetaka yang akan menimpa terhadap kalian. Jadi oleh karena itu, disebabkan ancaman yang diberikan oleh Allah, maka hukum mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wajib. Kemudian aku cinta kepada Rasulullah itu tidak hanya sekedar klaim atau ucapan, akan tetapi semuanya harus dibuktikan dengan berbagai macam perbuatan dan perkataan. Yang pertama, bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mendahulukan dan mengutamakan beliau dari siapapun. Jadi sikap mendahulukan dan mengutamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari siapapun, ini kalau tidak ada, maka itu ucapan dan pernyataannya cinta kepada Rasulullah itu dusta. Jadi oleh karena itu dijelaskan oleh Imam As-Syafi'i rahimahullah, kaum muslimin telah sepakat bahwa siapa saja
yang jelas baginya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena ucapan seseorang. Oleh karena itu para imam 4 mazhab itu berkata, diantaranya Imam Syafi'i, kalau fatwaku menyelisihi perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buanglah fatwaku itu dan ambillah ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Abdullah bin Abbas pernah berkata, aku berkata Rasulullah bersabda, kalian menjawab Abu Bakar berkata, hampir-hampir langit runtuh gara-gara ucapan kalian. Artinya apa? Ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak boleh dibenturkan dengan perkataan siapapun, walaupun perkataan Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang manusia yang imannya kalau ditimbang dengan imannya manusia yang lain selain para nabi dan rasul, itu masih berat imannya Abu Bakar. Itu pun tidak boleh kita benturkan sehingga ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan. Jadi hal ini penting saya sampaikan karena pada saat ini banyak pernyataan-pernyataan nyeleneh yang mana pernyataan itu dikeluarkan oleh orang-orang kadang-kadang bertitel profesor, doktor, yang mana mereka itu adalah termasuk orang-orang liberal yang sengaja sekolah ke Amerika untuk menghancur umat Islam tersebut. Jadi hal itu dimulai pada semenjak Harun Nasution itu menjabat sebagai direktur UIN, waktu itu masih IAIN, mengirim 200 sarjana tamatan IAIN kuliah ke Amerika. Pulangnya mereka ada yang berani mengatakan iblis itu tauhidnya paling baik, karena dia tidak mau sujud kepada malaikat, dia hanya sujud kepada Allah. Ada seorang profesor yang berani mengawinkan anaknya, namanya Nadia, kawin dengan seorang Yahudi di Amerika. Ada yang berani mengatakan di hadapan mahasiswanya dengan bangga, aku sudah 3 bulan enggak sholat. Kemudian di Gresik terjadi seorang dosen menulis kalimat Allah, kemudian ditaruh di lantai, diinjak-injak pakai sepatu. Dan itu sampai sekarang, bahkan sekarang mendapat angin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala-galanya, ini harus memiliki sikap membenarkan segala yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik kejadian yang telah lalu, kejadian yang saat itu, maupun kejadian yang akan datang, termasuk apa yang akan menimpa kita di alam kubur dan pada kehidupan di akhirat nanti. Wajib dibenarkan. Jadi tidak boleh ragu terhadap perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa begitu? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, tetapi ucapannya itu tiada lain wahyu yang diwahyukan kepadanya. Silakan periksa surah An-Najm ayat 1 sampai 4. Oleh karena itulah, hadirin yang saya cintai, banyak sekali ucapan-ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat diucapkan orang-orang belum paham, tetapi baru bisa dipahami ada nang setelah 1400 tahun kemudian. Kemudian di antara mereka ada yang masuk Islam. Jadi oleh karena itu, kalau ada orang yang tidak percaya terhadap apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pengakuannya cinta kepada Rasulullah itu tidak benar. Kemudian yang ketiga, orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini hendaklah beradab di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memuji beliau dengan pujian yang layak baginya. Di sini perlu diperhatikan pujian yang layak baginya. Pujian yang paling mendalam adalah pujian yang diberikan oleh Rabb-nya dan pujian beliau terhadap dirinya sendiri. Dan yang paling utama adalah sholawat dan salam kepada beliau. Sholawat, hadirin sekalian, menurut riwayat yang sahih itu jumlahnya ada 6. Ini berdasarkan penelitian para ulama mulai zaman dulu sampai sekarang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil adalah orang yang apabila namaku disebut di sisinya, dia tidak bersolawat kepadaku. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi, demikian juga Ahmad, jadi disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang perlu dijelaskan, salawat ini tadi yang baik adalah yang sumbernya dari Allah dan Rasul, yang sifatnya itu tidak gulu. Gulu itu artinya berlebih-lebihan, sehingga Nabi Muhammad SAW yang dinyatakan sebagai hamba Allah itu statusnya meningkat menjadi Tuhan. Yang seseorang yang kalau memiliki hajat dengan membaca salawat ini, salawat itu yang bikinan-bikinan manusia, bukan dari Allah dan Rasulnya, itu kebanyakan adalah gulu, berlebih-lebihan. Kemudian salawat itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad.
Mutlak itu artinya boleh dibaca kapan saja, di mana saja, kecuali pada waktu dan tempat yang dilarang. Ya dengan sendirinya, umpamanya dalam WC umpamanya. Dan pahalanya luar biasa. Jadi kalau kita membaca satu kali, Allah akan berselawat kepada kita itu 10 kali. Di dalam sebuah hadis ada dinyatakan para sahabat, ya Rasulullah, sebaiknya bagaimana kalau saya berselawat waktu berdoa itu sebanyak 1/4. Kata Rasulullah, baik. Kemudian lebih banyak lebih baik. Bagaimana kalau setengah? Baik. Lebih banyak lebih baik. Bagaimana kalau 3/4? Baik. Lebih banyak lebih baik. Bagaimana kalau semuanya, ya Rasulullah? Allah akan mengabulkan apa yang kamu minta. Masalah apa yang kita minta, ini Allah tahu, walaupun tidak kita utarakan. Ini dengan sendirinya bertempat di tempat-tempat yang dibenarkan tadi. Kemudian sholawat ini ada yang mutlak, muqayyad. Muqayyad itu artinya berkaitan dengan perbuatan tertentu. Nah, ini sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya boleh dikerjakan apabila ada dalil, baik itu dalil Al-Quran maupun dalil dari hadis Nabi yang sahih. Kalau tidak, jangan. Kemudian sholawat yang muqayyad itu di dalam agama kita Islam, andaknya, letaknya itu di mana saja. Itu berdasarkan ucapan para ulama, ada 8 tempat. 8 tempat itu diantaranya waktu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Itu diperintahkan kita membaca sholawat. Itu muqayyad pada waktu kita sholat dalam keadaan tahiyat awal diperintahkan baca sholawat, tahiyat akhir demikian juga. Kemudian yang kedua adalah tatkala masuk masjid dan keluar masjid. Kita kebanyakan singkat lah, sholawatnya ditinggal. Padahal sholawat ini merupakan suatu yang bisa kita jadikan tawasul. Dengan membaca sholawat itu doa kita akan makbul. Umpamanya kita keluar dari masjid membaca, kita biasanya Allahumma inni as'aluka min fadlik, sholawatnya ditinggal. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba min fadlik, baru begitu. Demikian juga waktu masuk ke masjid. Jadi sudah ada 2, tahiyat awal, tahiyat akhir, waktu masuk masjid dan keluar ke masjid. Kemudian yang ketiga adalah pada waktu berdoa. Sholawat ini sekali lagi merupakan bacaan amalan yang dapat menyebabkan doa kita menjadi mustajab. Nah, sholawat yang kita baca di waktu kita membaca doa itu yang paling baik adalah pada waktu awal hendak berdoa dan di akhir tatkala menutup doa. Jadi membaca sholawat lebih dulu, bisa sholawat yang ketika kita baca waktu sholat, bisa diambil sholawat yang pendek, umpamanya Allahumma sholli ala Muhammad. Hanya kita mengucapkan puji-pujian, kemudian juga bisa diiringi dengan Ismul A'dzam yang dimiliki oleh Allah, umpamanya ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astagis. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah yang Maha Hidup, yang Qayyum, yang berdiri, yang memenuhi kehendak umatnya. Bi rahmatika astagis, dengan
Ucapan-ucapan yang seperti ini menyebabkan pengabulan doa. Jadi waktu berdoa 3, kemudian dalam majlis. Itu dalam hadis Nabi dikatakan suatu majlis itu akan menjadi rusak, tidak baik apabila tidak ada dibacakan sholawat di dalamnya. Oleh karena itu kalau kita ada pertemuan seperti ini oleh penceramah biasanya mengucapkan puji-pujian, kemudian mengucapkan sholawat kepada Nabi. Kemudian yang kelima adalah pada hari Jumat. Jadi hadis Nabi yang sahih memerintahkan kepada kita pada waktu malam Jumat dan hari Jumat perbanyaklah membaca sholawat. Kadang-kadang para ulama, bapak-bapak dan ibu-ibu sering berdebat lah secara umum baik mana baca istighfar dengan membaca salawat. Ada ulama yang mengatakan lebih baik istighfar, ada ulama yang mengatakan lebih baik salawat. Tapi kalau malam Jumat dan hari Jumat itu bacalah salawat, itu lebih baik karena itu hari-hari yang khusus selain kita membaca umpamanya surah Al-Kahfi, itu hendaklah jangan kita tinggalkan. Kemudian yang keenam adalah sholawat yang muqayyad itu dibaca di waktu sholat jenazah pada takbir yang kedua. Ini ada dalilnya. Jadi itu yang muqayyad. Yang ketujuh, tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hukumnya wajib. Kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ini kalau ada maka kita akan menjadi orang yang paling bahil. Nabi Muhammad berjuang sampai begitu sungguh-sungguh, akhirnya Islam sampai ke Alabiyu. Kemudian tatkala nama Rasulullah diucapkan, kita pemalar, tidak mau mengucapkan selawat kepada beliau. Kemudian yang kedelapan adalah sesudah selesai azan. Jadi sesudah selesai azan, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan langsung Allahumma rabba hadi da'wati tamah, tapi ucapkan dulu salawat Allahumma sholli ala Muhammad, hanya berdoa sesudah azan. Itu di dalam hadis Nabi itu Rasulullah menyatakan pian akan dipastikan untuk mendapatkan syafaat. Jadi dipastikan mendapat syafaat dari Rasulullah. Di sini sekali lagi perlu dibuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu harus didahulukan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ittiba, artinya mencontoh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah kemudian tidak mau mencontoh kepada Rasulullah, itu bohong, cintanya dusta. Jadi oleh karena itu di dalam Al-Quran dinyatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Jadi oleh karena itu kalau kita cinta kepada Allah tanpa mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dusta, karena kita tidak tahu jalan apa yang dicintai Allah, kita tidak tahu. Kita hidup ini banyak yang tidak tahu kecuali setelah turunnya wahyu. Siapa Tuhan kita kada tahu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengira bintang, bintang hilang mengira bulan, bulan hilang dikira matahari. Kemudian setelah itu dia berkata, kalau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, kita tidak mungkin tahu Tuhan kita siapa. Jadi oleh karena itu orang yang tidak mau
kepada ajaran Islam menggunakan Al-Quran, akhirnya ada yang menyembah kerbau. Kita cinta kepada Allah, gak ada jalan lain kecuali mengikuti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau ada orang mengatakan aku sudah mencapai hakikat, gak perlu lagi sholat, itu pertama dusta, yang kedua itu sesatnya amat sangat jauh. Nabi sendiri, orang yang paling bertakwa, paling dicintai Allah, kakinya dalam riwayat itu sampai bengkak-bengkak. Jadi oleh karena itu kita dalam kehidupan ini tidak mudah terumbang-ambing. Kemudian yang kelima, orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berhakim kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Ini kan bahaya. Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman. Hatta, sehingga yuhaqqimuka, mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kita ini dalam hidup sering berselisih. Nah, dalam perselisihan itu untuk mencapai kebenaran, hendaklah berhakim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau Rasulullah sudah meninggal? Ya, kita berhakim kepada peninggalan, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bukan cuma sekedar berhakim, tetapi juga mereka tidak merasa dalam hati mereka keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi Ibnu Taimiyah menyatakan dia tidak beriman. Jadi ini sangat berbahaya. Jadi oleh karena itu tidak beriman kalau kita tidak mau berhakim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian harus legowo, artinya menerima apa yang telah diputuskan. Kemudian yang keenam, kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk pembelaan kepada beliau diantaranya mengharuskan kepada beberapa hal. Pertama, membela para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Rasulullah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud tidak akan dapat mengalahkan sedekahnya para sahabat, walaupun cuma satu genggaman tepung. Ini kada bisa kita mengalahkan. Jadi oleh karena itu hal ini sangat penting. Artinya apa? Rafidah, orang-orang Syiah ini kebanyakan dalam hidupnya menghina para sahabat. Sahabat itu masuk neraka semuaan kecuali bertiga. Kemudian tatkala terjadi peringatan di London oleh golongan Syiah, di situ mereka mengucapkan yel-yel, Aisyah kekal di neraka, Aisyah kekal di neraka. Padahal Al-Quran maupun hadis Nabi menyatakan Aisyah itu adalah penghuni surga.
Demikian juga orang-orang Syiah Rafidhah itu mengatakan Umar bin Khattab adalah kekal di neraka, Abu Bakar As-Siddiq kekal di neraka, Utsman bin Affan kekal di neraka. Jadi oleh karena itu mereka dilarang kita dilarang oleh menghina para sahabat. Kemudian membela para istri Nabi, ummahatul mukminin. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan siapa yang mencela Abu Bakar dia harus dihukum cambuk, dan siapa yang mencela Aisyah radhiyallahu anha hukumnya adalah bunuh. Kenapa kok begitu? Imam Malik mengatakan karena berarti dia menghina Al-Quran, tidak percaya kepada Al-Quran. Sebab apa? Dalam Al-Quran dikatakan ya'idukumullah anta'udu limislihi abadan in kuntum mu'minin. Itu adalah surah An-Nur ayat 17. Di dalam surah itu menceritakan Aisyah itu difitnah selingkuh dengan Safwan, sampai-sampai selingkuhan isu itu menjalar kemana-mana. Kemudian Al-Quran diturunkan menjelaskan Aisyah itu adalah suci. Jadi kemudian ayat itu ditutup, janganlah kalian berbuat seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi kalau masih menghina Aisyah seperti orang-orang Syiah, berarti mereka bukan orang-orang beriman. Oleh karena itu mereka itu adalah dinyatakan sebagai kelompok bukan Islam, laisa minal Islam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.